Selamat malam jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai doa malam kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian lagu yang pertama yang berjudul Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di acara persekutuan doa pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita sebelumnya bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur sehingga pada malam hari ini kami bisa bersekutu bersama di dalam doa-doa kami dan pembelajaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini Kau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami sehingga kami lebih mengerti kehendak Tuhan dan kami lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu yang lalu di mana kita sudah masuk pada saat orang Israel sudah terlepas dari pengejaran tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka sehingga mereka bisa menyeberangi lautan yang begitu luas dan akhirnya tentara Mesir terbenam oleh karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya mereka dikatakan mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Elim. Elim, dan di sana terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dikatakan di Keluaran pasal 15 ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemah mereka di sana di tepi air itu. Nah, Bapak juga terkasih dalam Tuhan, pada saat mereka sampai di Elim, bisa dikatakan apa yang mereka butuhkan semuanya ada. Mereka menikmatinya sesuai dengan berkat dan anugerah Tuhan. Lalu kemudian
Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk di bagian ke-12, yaitu di Keluaran pasal 16. Dengan satu tema saya ambil mana dan daging. Mana dan daging. Mari kita ikutinya bersama-sama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berpulak dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6
mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 efah. Dalam hitungan liter itu lebih kurang 3,6 liter. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada saat mereka sampai di Gurun Sin yang disebut dengan padang Gurun Sinai? Nah, kalau kita lihat peta di sini dan kita melihat pada saat mereka keluar dari Mesir dan menuju tanah Kanaan, pertama-tama mereka melewati Marah dan satu tempat di mana pada pasal-pasal sebelumnya dikatakan mereka kehausan menemukan air tapi tidak bisa diminum, sehingga Tuhan memberikan ataupun memulihkan air pahit tersebut sehingga manis, sehingga mereka bisa meminumnya. Tempat itu mereka namakan Marah. Lalu mereka sampai di Elim yang mendapati tempat itu penuh dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka menikmatinya di situ. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Gurun Sin atau Gurun Sinai, yaitu di antara Elim dan Sinai, di antara Elim dan Gunung Sinai. Di sana apa yang terjadi? Mereka tetap bersungut-sungut. Ya, mereka tetap bersungut-sungut. Awalnya haus, minta air, Tuhan kasih. Lalu sampai di Gurun Sin, mereka bersungut-sungut lagi, berasa kelaparan, malah mereka mohon untuk bisa kembali ke tanah Mesir.
Walaupun diperbudak, bisa dapat makan daging seenaknya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberi mereka mana dan daging. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat tabiat, karakter, kehidupan bangsa Israel. Tidak lebih apa yang kita rasakan juga pada saat ini. Yang saya mau katakan adalah bagaimana kehidupan bangsa Israel dulunya, demikianlah kita pada saat ini. Bangsa Israel adalah satu cermin kehidupan kita pada saat ini, di mana kita saat ini juga sering bersungut-sungut, bukan? Sering menyalahkan Tuhan, sering memberontak kepada Tuhan, bahkan memilih untuk kembali ke kehidupan yang lama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mana yang Tuhan berikan sebenarnya adalah satu simbol yang Dia katakan kepada kita pada zaman sekarang ini. Mana itu wujud makanan yang kecil, bulat dengan rasa biskuit tipis madu atau minyak segar. Tuhan menyediakannya untuk memberi makan anak-anak Israel selama 40 tahun mereka di padang belantara. Anak-anak Israel menyebutnya mana atau manku dalam bahasa Ibrani, yang berarti apakah ini? Karena mereka tidak tahu apa itu. Itu juga disebut roti malaikat dan roti dari surga. Itu adalah simbol untuk Kristus yang akan menjadi roti kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Allah memberikan mana dan daging kepada bangsa Israel pada saat mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, sebenarnya itu sebagai satu pembuat bahwa suatu hari di dalam kehidupan sejarah manusia, Tuhan sendiri akan datang melalui diri Yesus Kristus. Di dalam seluruh penderitaan manusia di bumi ini, akhirnya Tuhan Yesus datang sebagai jaminan kehidupan, supaya kita bisa melanjuti kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mana yang diberikan Allah kepada bangsa Israel adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah pernah datang ke dalam dunia untuk menolong, menebus, menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dari perikop ini, di Keluaran 16 ini, beberapa poin yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, Israel kembali bersungut-sungut. Saudara-saudaraku yang terkasih, malam hari ini diingatkan kepada kita, janganlah bersungut-sungut. Peristiwa yang bagaimanapun terjadi, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Kedaulatan penuh ada di tangan Tuhan. Walaupun hidup kita penuh dengan penderitaan, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Sebaliknya, kita seharusnya selalu bersandar dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, Israel marah kepada Musa. Secara tidak langsung Israel sebenarnya memberontak kepada Tuhan. Nah, artinya di sini bahwa pada saat Israel bersungut-sungut, marah, membentak-bentak Musa mungkin ya, itu sebenarnya bangsa Israel sedang menyakiti hati Tuhan, sedang mengolok-olok Tuhan, sedang menyalahkan Tuhan, sedang mengkritik Tuhan. Itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita selalu mawas diri dan selalu hati-hati. Jangan sampai tindakan kita, sikap kita, kehidupan kita tanpa kita sadari
kita menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, walaupun Israel selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Benar? Kita bisa melihat, walaupun bangsa Israel hampir di dalam setiap perjalanan, di setiap titik mereka berhenti berkemah, hidup di sana beberapa hari ataupun beberapa tahun, mereka terus bersungguh-sungguh kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, mohon supaya kembalikan mereka ke tanah Mesir. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berbelas kasihan, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengabulkan apa yang mereka inginkan. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan adalah, tujuan Tuhan adalah Tuhan mau melihat jika apa yang mereka butuhkan Tuhan penuhi, Tuhan kabulkan. Tuhan mau tahu apakah mereka mau juga sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Apakah mereka mau juga mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Tuhan mau melihat apakah umatnya patuh dan taat kepadanya. Lalu yang keempat, pesan Tuhan. Cukupkanlah bagimu sesuai dengan kebutuhanmu, jangan rakus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahasa Mandarin ada satu pernyataan menyatakan su entien kou yong, su de entien kou yong, anugerah Tuhan cukup bagi kita. Artinya bahwa sebenarnya apa yang kita inginkan Tuhan sudah cukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan pada malam hari ini melalui Keluaran pasal 16, jangan rakus. Kita bisa melihat apa yang terjadi bangsa Israel yang memungut mana secara rakus. Apa yang mereka pungut busuk dan tidak bisa dimakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cukupkanlah bagimu sesuai dengan kebutuhanmu, jangan rakus. Artinya, jangan kita sampai berlebih-lebihan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, cukupkanlah itu di dalam diri kita. Jangan sampai melampaui apa yang seharusnya tidak perlu kita miliki. Jadi intinya adalah mai tamsim, jangan rakus. Tamsimilah ujjit, pasti kangkau. Orang yang rakus suatu hari dia akan menerima akibatnya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita selalu mengingat untuk menguduskan hari Minggu. Dalam perikop ini juga kembali mengingatkan kita betapa pentingnya hari Sabat. Tuhan sudah menyediakan 6 hari untuk kita bekerja, mencari nafkah. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Tetapi hari ke-7 itu adalah harinya Tuhan. Hari Sabat untuk dikuduskan bagi Tuhan. Kita melihat bagaimana bangsa Israel diingatkan. Di hari ke-6 diizinkan mereka untuk memungut sebanyak berapa gomer? 2 gomer. Awalnya kan hanya 1 gomer per jiwa, per orang. Tetapi di hari ke-6 itu Tuhan izinkan mengambil 2 gomer. Dengan tujuannya apa? Karena hari ke-7 tidak akan ada mana. Jadi Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan dengan baik apa yang mereka butuhkan. Tetapi sangat disayangkan, banyak yang tidak mau mendengarkan, banyak yang tidak mau patuh kepada aturannya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi diingatkan untuk ingat hari Minggu supaya beribadah kepada Tuhan. Di sini saya mengingatkan kepada kita, marilah setiap hari Minggu jam 10 on time
disiplin. Kita duduk, kita mengambil tempat, mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya tahu banyak kesibukan yang bisa kita lakukan, tapi kita harus ingat hari Minggu itu untuk Tuhan. Jangan dulu lakukan yang lain. Ibadah dulu baru lakukan yang lain. Jangan berpikiran, nanti sore kan saya bisa ikut. Saya kerja dulu sekarang. Jangan berpikiran seperti itu. Tuhan ingin kita terlebih dahulu datang kepadanya, mencari Dia sesuai dengan firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepada. Jadi yang paling penting adalah beribadah. Jangan yang lain dulu kita kerjakan. Selesai ibadah, kalau kita mau laksanakan yang lain silakan. Tapi yang paling penting adalah ibadah. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini kembali menegur kita, mengingatkan kita akan kasih penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Melalui firman Tuhan, Engkau kembali berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, bila apa yang kami dengar pada malam hari ini, kami bisa belajar untuk mempraktekkannya, untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kerohanian kami semakin bertumbuh dan kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian yang kedua dengan lagu yang berjudul Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita masuk ke dalam pokok doa, doa bagi bangsa dan negara.
Yang pertama, doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, doakan agar penyaluran vaksin COVID dapat berjalan lancar sehingga virus COVID dapat segera teratasi. Yang ketiga, doakan agar Indonesia dapat stabil dalam perekonomian dalam masa pandemi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap bangsa dan negara ini hingga saat ini. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan seluruh pemerintahan agar dapat selalu bekerja dengan baik dan mengutamakan masyarakat Indonesia dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Di masa pandemi ini, tentunya secara keseluruhan perekonomian Indonesia menjadi sangat terdampak oleh karena wabah COVID. Kami berdoa agar vaksin dapat segera didistribusi dengan baik dan tidak ada efek sampingnya, sehingga semuanya pun bisa kembali normal dan seluruh masyarakat dapat lebih sejahtera dan bebas dari segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita masuk ke dalam pokok doa kedua, yaitu doa bagi gereja. Pertama, doakan agar majelis GMI Titus makin sehati dalam melayani Tuhan. Selanjutnya, doakan juga untuk pengkhotbah minggu ini, yaitu Boksu Wirawanto. Tuhan berkati para majelis GMI Titus dan juga seluruh jemaat agar tetap semangat melayani dan memuji-Mu Tuhan. Berkati juga pengkhotbah minggu ini, yaitu Boksu Wirawanto. Kiranya apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan hikmah dan inspirasi bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, sekarang kita memasuki ke pokok doa yang ketiga, yaitu yang pertama, doa bagi Metodis 11. Doakan untuk kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja agar dapat terhindar dari COVID. Doakan agar pembelajaran online dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, doakan agar orang tua dan juga murid dapat bekerja sama dengan baik dalam masa pembelajaran online ini. Kita mulai. Tuhan, kami bersyukur hingga saat ini Engkau masih menyertai Sekolah Metodis 11 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada seluruh pekerja di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah, staf, dan semua guru. Tuhan, kami juga berdoa agar para orang tua murid dapat bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anak-anak di rumah, agar anak-anak juga dapat belajar di rumah dengan efektif. Kami juga berdoa Tuhan agar rencana pembukaan SMA Metodis 11 dapat terwujud. Tuhan, kami bersyukur hingga saat ini Engkau masih menyertai Sekolah Metodis 11 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada seluruh pekerja di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah, staf, dan semua guru. Tuhan, kami juga berdoa agar para orang tua murid dapat bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anak-anak di rumah, agar anak-anak juga dapat belajar di rumah dengan efektif. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya pokok doa bagi jemaat lansia GMI Titus. Yang pertama, berdoa bagi Ailai Kim dan Ailai Swan. Kedua, untuk Ai Hong Chin dan Mama Rafe. Tiga, untuk Acik Pun Kiet dan istri. Keempat, untuk Acik Hok Chai. Kelima, untuk Mama Bu Eli dan Mama Chi Liting. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat GMI Titus yang saat ini sudah memasuki usia indah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka dan menjaga mereka dari segala bahaya. Semoga hari-hari mereka dapat berjalan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita masuk ke doa khusus bagi jemaat GMI Titus. Pertama, untuk saudara Willis, untuk pekerjaannya yang
baru. Semoga diberikan kelancaran selalu. Yang kedua, doakan setiap jemaat yang masih membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan bukakan jalan. Tiga, doakan jemaat yang ingin mengikut Tuhan, namun belum direstui orang tua. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, jemaat yang mengalami kekeringan rohani, agar Tuhan melawat dan menguatkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas Kowilis yang sudah mendapatkan pekerjaan barunya. Kiranya Tuhan memberkatinya dalam pekerjaan baru ini agar dapat semakin lancar dan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan pada saat ini. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka agar dapat menemukan pekerjaan yang cocok. Kami berdoa juga bagi mereka yang rindu memberi diri untuk dibaptis. Kiranya Tuhan membukakan jalan kepada mereka agar bisa mendapatkan persetujuan oleh keluarga. Begitu juga bagi mereka yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjamah dan menguatkan iman mereka. Kami berdoa bagi mereka yang rindu memberi diri untuk dibaptis. Kiranya Tuhan membukakan jalan kepada mereka agar bisa mendapatkan persetujuan oleh keluarga. Begitu juga bagi mereka yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjamah dan menguatkan iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, sekarang kita lanjut ke pokok doa bagi anggota atau keluarga jemaat yang sedang sakit serta mereka yang mendampingi. Pertama untuk Bapak Petrus, kedua untuk Bapak Yao Choi, tiga Bapak Kowilis, keempat Mama Selvia, kelima Acik Aweng dan Ameng. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan bagi yang sedang dalam masa pengobatan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus, Pak Yao Choi, Bapak Kowilis, Mama Selvia, Acik Aweng dan Ameng. Kiranya dalam kondisi sakit mereka, Engkau yang memberikan penghiburan dan sukacita selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa juga untuk Saudari Juliati adik ipar Bu Edi, untuk Ai Mehwa Marendal, untuk Mama Boksuwira, untuk Cinini, dan Papa dan Mama Jelis. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka dalam kondisi sakit dan memberikan kesembuhan, bahkan memberikan juga iman yang boleh percaya hanya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Dalam segala kerinduan mereka akan kesembuhan, kiranya Tuhan dapat menjawab kerinduan mereka dengan segera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk menutup doa malam ini, mari kita bacakan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，皆是父的，直到永远。阿门。